menjadi duta Islam itu setiap kita harus jadi contoh terbaik. Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Selebgram, konten kreator yang positif. Tapi lihat, dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya, tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Hadis riwayat Muslim, teman-teman. Ya Habibi, ya Syafi'i, ya Rasulullah, bi ummi wa abi, badaituka sayyidi, salatu wa salam, ya Habibi, ya Muhammad, hai sahabatku. Udah sadar belum? Udah usia berapa nih? Sudah besar kan? Masa masih nyakitin hati orang tua? Sudah disekolahin, diberi hadiah. Ayo dong berubah. Bahagiain orang tua. Jaga nama baik orang tua. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik Islam. Dengan terus belajar, berprestasi. Nih kayak saya nih. Semangat ya. Semangat. Oke. La tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu sayangi. Tapi siapa yang ngasih hidayah? Allah yang ngasih hidayah. Maka saya hadir di tengah teman-teman di sini. Maaf banget, saya nggak bisa ngasih hidayah. Tapi Allah yang ngasih hidayah. Kita coba, kalau saya tembak secara personal, misal, Dur. Oh, bagus, mantap. Sinyal HP sudah 5G. Kayaknya sinyal masih 3G nih. Kita coba ya bro. Dur. Loading bro. Dur. Bagus. Sudah mulai mengikuti irama ya. Coba ingat-ingat lagi. Siapakah sahabat yang menjadi duta Islam yang pertama? Siapa? Utsman? Bukan. Siapa? Abu Bakar. Nah, sakadaik lah, terserah. Sahabat Nabi yang menjadi duta pertama. Mau apa? Mau sepatu? Dibeliin. Mau apa baju? Dibeliin. Saking sayangnya orang tuanya sama Mus'ab bin Umair, sampai sandalnya pun sandal Al-Hadrami, teman-teman, yang pakaian yang terbaik, dan dia orang Mekah yang paling harum. Kalau dia lewat, itu udah berapa meter pun masih kecium wanginya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, teman-teman, diboikot sama orang tuanya. Sampai ketika beliau wafat di perang apa? Perang Uhud. Dikisahkan, teman-teman, tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya, kecuali sehelai burdah, kain burdah yang kasar, teman-teman. Yang kalau teman-teman ditaruh di atas kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, kok bisa? Sebelum Mus'ab bin Umair wafat, hijrah, dan seterusnya, beliau adalah duta Islam pertama yang dikirimkan oleh Nabi, teman-teman, untuk menyampaikan indahnya Islam. Alif. Oke, Alif, anak keberapa? Anak pertama, satu-satunya. Satu-satunya, jaga dirimu baik-baik ya. Duta Islam di era digital. Penting, kasih satu alasan. Liberalisme yang makin marak. Wih, contohnya apa? Contohnya hilangnya rasa malu orang-orang. Oh, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Alif. Apa? Keren.
Apa? Manusiawi. Sebutkan satu kata tentang Islam, bro. Asik. Masya Allah. Rajin sholat nggak nih? Rajin. Nyaman. Wih. Awas jangan log out ya. Apa? Cinta. Maka sebagai seorang muslim kita harus tunjukkan keindahan Islam. Dengan apa? Kalau kita ingin bela Islam, maka gunakan cara-cara yang benar, santun, dan mendamai. Jadi duta Islam itu setiap kita harus jadi contoh terbaik. Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Selebgram, konten kreator yang positif. Tapi lihat, dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya, tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Hadis riwayat Muslim, teman-teman. Maka penting kita jadi role model, jadi contoh buat orang lain. Mungkin kita nggak viral, tapi orang lain, teman-teman kita ngasih contoh, ngelihat kita, teman-teman. Yuk, jadilah duta Islam yang santun dan damai, seperti Habib An-Najjar. Sudah sampai nih? Surat Yasin sering baca? Ada kisah beliau. Surat Yasin ayat 26 sampai 27, asbabun nuzulnya, teman-teman. Coba cek dulu. Coba tolong benerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Apa yang dikatakan Habib An-Najjar ketika ada utusan Allah? Habib An-Najjar ini bukan nabi, dia yang mengimani. Oh, itu benar tuh. Beliau hanya bilang apa? Ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikuti para utusan itu, ikuti. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di sana ketika itu ternyata nggak terima, memukuli Habib An-Najjar, sampai dalam salah satu riwayat moncrot keluar, teman-teman, ususnya. Sampai ketika itu, tapi dalam keadaan sakaratul maut, ditampakkan oleh Allah. Lanjutannya apa, teman-teman? Sampai ditutup, qilad khulil jannah. Apa yang dikatakan Habib An-Najjar? Qilad khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi waj'alani minal mukramin. Habib An-Najjar tuh pengen bilang, aduh, saya diampuni nih. Andaikan orang-orang tahu kenapa gue bisa diampuni dan dimuliakan. Kenapa? Karena Habib An-Najjar mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, ikuti para nabi, ikuti para utusan. Maka ketika teman-teman menjadi duta Islam, yuk ikut nabi, yuk lihat nabi itu luar biasa akhlaknya, Islam itu indah. Maka teman-teman juga bisa mendapatkan seperti Habib An-Najjar. Insya Allah. Hai sahabatku. Woi, udah sadar belum? Udah usia berapa nih? Sudah besar kan? Masa masih nyakitin hati orang tua? Sudah disekolahin, diberi hadiah. Ayo dong berubah. Bahagiain orang tua. Jaga nama baik orang tua. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik Islam. Dengan terus belajar, berprestasi. Nih kayak saya nih. Semangat ya. Semangat. Oke. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi badaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya Habibi.